Seribu Parit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Zulkifli di program Podcast Seribu Parit. Nah, hari ini seperti biasa di Podcast Seribu Parit kita banyak membahas hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang sedang dibicarakan, yang viral dan lain-lain yang menarik pastinya. Dan hari ini kita akan berbicara mengenai data dan informasi. Nah, kalau kita sedikit mengingat dari atau mengenal dengan data dan informasi itu pasti kayaknya grafik gitu ya, statistik gitu. Nah, kali ini kita data dan informasinya itu terkait perempuan. Langsung kita hadirkan organisasi dari Pusdatin Puandri, Pusat Data Informasi Perempuan Riau. Dan langsung hadir di tengah-tengah kita ada Ketua dari Pusdatin Puandri Kabupaten Indragiri Hilir bersama sekretarisnya. Ada Ibu Hajah Katrina Susanti. Selamat datang Ibu di podcast kita. Waalaikumsalam. Kepada podcast Seribu Parit yang sudah mengundang kami Oke. dari Pusdatin Puandri ingin mengenalkan Pusdatin ke masyarakat. Betul. Selanjutnya ada Kak Hasti Heria selaku Sekretaris Pusdatin Puandri Kabupaten Indragiri Hilir. Selamat datang Kakak. Iya. Oke deh kalau begitu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih puasa? Masih. Iya, meskipun puasa kita harus tetap itu ya, harus tetap prima, harus tetap produktif. Iya, luar biasa. Tadi seperti Ibu sampaikan bahwa di podcast ini kita ingin memperkenalkan kepada masyarakat. Saya juga ini sebenarnya penasaran ya. Kalau dari berita-berita yang sering kita liput, yang kita buat itu ada organisasi Pusdatin Puandri. Ini sebenarnya apa gitu? Bisa Ibu jelaskan Bu, apa itu Pusdatin Puandri? Pusdatin Puandri ini cuman ada di Riau. Ada di Riau, luar biasa. Makanya kan kepanjangannya Pusat Data dan Informasi Perempuan Riau. Ini adalah lembaga yang berfokus pada pendokumentasian data, kemudian kiprah dan cerita inspiratif dari tokoh-tokoh perempuan yang ada di Provinsi Riau. Jadi kebetulan Pusdatin ini didirikan oleh ibu kita, Ibu Septina Primawati Rusli, Ibu Gubernur pada masanya. Jadi lembaga ini bermitra dengan pemerintah untuk mendukung kebijakan pemberdayaan perempuan dan berdirinya di Desember 2004. Berarti pada masa kepemimpinan Bapak Rusli ya. Kebetulan kalau di Inhil ini sebenarnya setelah didirikan di provinsi langsung dibentuk di Inhil. Jadi saya ini menyambung kemarin dari zaman kebetulan juga yang jadi ketua Pusdatin Puandri cabang Kabupaten Indragiri Hilir itu adalah Ibu Bupati pada masanya, Ibu Zulaika Wardan, dan saya setelah beliau. Berarti melekat ya di Dia tidak melekat. Tidak melekat. Sebenarnya siapa saja bisa menjadi ketua Pusdatin Puandri. Bukan jabatan ex officio suami. Nah, dilantik pada Oktober 2025. Nah, di Riau ini katanya hanya ada 6 kabupaten kota yang termasuk di Pusdatin Puandri ya Bu ya. Dan tujuan dari adanya organisasi ini apa Ibu? Jadi tujuan utamanya itu menghimpun data dan informasi mengenai perempuan Riau. Jadi untuk karena tadi bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dia untuk mempercepat pemberdayaan dan menjadi inspirasi bagi generasi muda. Karena nanti kita akan data-data informasi itu ada sejarahnya, bagaimana tokoh perempuan. Jadi mungkin kan anak-anak kita itu tidak tahu. Ternyata sejarahnya ibu ini adalah di tokoh pertama di Riau. Mungkin sejarahnya ibu ini ternyata adalah istri dari pejuang kita gitu. Atau istri dari kepala daerah gitu. Itu yang akan kita kumpulkan datanya. Jadi mengumpulkan data-data perempuan yang pernah berjasa di Kabupaten Indragiri Hilir, baik yang masih hidup ataupun yang sudah ya Bu. Sampai dengan sekarang gitu kan. Jadi maksudnya itu agar mungkin bisa menjadi contoh teladan bagi anak-anak kita nanti, generasi muda yang akan datang. Biar generasi kita ke depan tahu bahwa perempuan itu bisa loh ya menjadi sesuatu. Ternyata banyak prestasi. Benar. Ini kebetulan kami sekarang nih lagi mengumpulkan data. Ini juga sebenarnya data dari provinsi
bagaimana tokoh perempuan dia yang pertama. Dia yang pertama. Jadi Wow. maksudnya dia yang pertama ini bagaimana tokoh wanita itu dia yang pertama. Kebetulan kita alhamdulillah ini kita sudah punya dia yang pertama yang spesial adalah Ibu Wakil Bupati kita. Oh iya. Dia yang pertama menjadi wakil kepala daerah. Heeh. Kemudian mungkin dia yang pertama menjadi tenaga kesehatan dokter. Ini kita sudah punya juga tokoh. Kita sudah pernah mengadakan apa kemarin? Talkshow dengan beliau itu dengan Ibu Dr. Hajah Raihana Oh Ara. iya betul. Heeh. Kemudian kita akan lagi cari dia yang pertama yang lain. Makanya kita pengen mengenalkan Pusdatin Puandri ini ke masyarakat yang ada di Kabupaten Negeri Hilir. Mungkin ada ide atau ada masukan data apa lagi nih yang bagus kami himpun untuk mendukung program kerja dari Pusdatin Puandri cabang Kabupaten Negeri Hilir. Ih, menarik ya, dia yang pertama mungkin guru perempuan yang pertama, kepala sekolah kepala pertama, sekolah yang pertama, kepala dinas pertama. kepala dinas yang perempuan yang pertama. Perempuan Oke, pertama. supaya bisa menghimpun dan menyemangati nantinya generasi-generasi muda. Wow, jadi cukup berat juga ya PR-nya atau tugasnya dari Pusdatin Puandri ini karena mengumpulkan tuh otomatis mengulik ya, Ya, mencari data sejarah gitu. Karena sejarah. bukan hanya nama yang bakal dicari, tapi kan seperti pendidikan, latar belakang dan Semua. lain-lain gitu. Iya. Sejauh ini sudah apa-apa saja yang didapat baik dari Pusdatin Puandri provinsi atau kabupaten? Kalau kita di kabupaten kebetulan ada beberapa. Kalau sebelumnya di masa jabatan Ibu Julaika itu sudah ada meluncurkan beberapa buku Oh. tentang tokoh-tokoh wanita perempuan di Inhil. Salah satunya tokoh istri dari kepala daerah. Oke. Pada ke masa kepemimpinan saya, kemudian dengan kondisi kita yang efisiensi, Iya, karena kan betul. mencetak buku ya, itu Lumayan memerlukan juga. lumayan juga, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Jadi kita mempunyai inovasi itu melalui online, karena kan digital sekarang Iya, kan betul. digital. Jadi kita akan menampilkan data-data tersebut di web. Oke. Kita lagi merilis web dari Pusdatin Puandri cabang Kabupaten Negeri Hilir, serta mungkin data itu akan kita buat dalam bentuk e-book. Oh iya. Jadi ceceknya keren lah. Jadi bisa diakses di mana Bisa saja diakses ya di Bu mana ya. saja. Iya betul. Jadi sehingga tidak memerlukan biaya yang besar, ya kan? Karena kita tidak ingin dengan kegiatan ini membebani lagi pemerintah. Jadi kita berusaha mencari inovasi-inovasi yang lain. Kemudian juga untuk tokoh istri kepala daerah ini kita akan melanjutkan lagi. Kemarin mungkin hanya yang update lah, mungkin ada yang terbaru, data yang terbaru. Kemudian juga ada kalau dari provinsi ini kita kebetulan ada tokoh perempuan penggiat batik. Oh iya. Para tokoh perempuan yang penggiat batik di Riau. Kebetulan masuk salah satunya yang di Inhil. Kita ada punya tokoh batik penggiat batik yang perempuan itu yang di Jalan Tanjung Harapan. Oh iya. Apa namanya batik apa Sri Sri Tanjung. Tanjung, ya. Sri Tanjung. Kemudian kita lagi merilis ini mengumpulkan data tokoh-tokoh politik perempuan. Oh, tokoh politik. Kan betul. banyak tuh anggota DPRD kita yang perempuan. Cuman mungkin datanya masih kurang lengkap karena masa periodenya itu kadang kami sudah berkoordinasi ke Setuan Iya. minta data tersebut, masih kurang lengkap juga data di sana. Jadi itulah juga mungkin ada yang tahu atau ada keluarga yang merasa mungkin ya orang tuanya, tetangga, tantenya yang tokoh Perempuan. politik perempuan di Inhil mungkin bisa memberikan informasi kepada kami Pusdatin Puandri. Kami sudah punya sekretariat Di? kebetulan di Gedung Wanita. Oh, jadi Sungai Beringin. di depan lapangan bola ya, stadion. Stadion. Jadi kita bisa ke sana mungkin jika ada informasi tentang hal-hal yang kami perlukan untuk mengumpulkan data Pusdatin Puandri cabang Kabupaten Negeri Hilir. Kemudian juga kita setelah dilantik itu kita langsung bergerak. Gerak cepat ya, gerak cepat. luar biasa. Kita dilantik waktu itu Oktober 2025. Sewaktu pelantikan kita sudah menayangkan data-data yang sudah dapat kita kumpulkan. Oke. Antaranya itu tadi tokoh politik perempuan, kemudian tokoh istri-istri kepala daerah. Nah, itu sudah kita tayangkan sewaktu pelantikan. Kemudian juga kita selaku Pusdatin Puandri juga kita
mengikuti semua kegiatan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Negeri Hilir. Oke, Jadi diantaranya bergabung dengan GOW. oh GOW, Jadi apa kegiatan Gabungan GOW Organisasi dan Wanita. Jadi diundang Hari Ibu. Hmm. Kemudian juga seperti sekarang nih bulan suci Ramadan berbagi takjil, kita juga mendapat giliran berbagi Oke, takjil. luar biasa. Mendapat titik lokasi kemarin di RSUD untuk pasien kelas 3, kemudian juga di depan Masjid Al-Gulam. Oke. Jadi kita ikuti semua, sekalian kita mengenalkan Pusdatin Pusdatin. Puan Jadi Tri ke makanya kita masyarakat. selalu hadir di setiap berbagai kegiatan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Oke, luar biasa. Jadi tadi kembali kalau misalkan ada masyarakat atau penonton yang merasa orang terdekatnya itu Iya. eh, Tokoh. tokoh perempuan itu silahkan, tapi belum Silakan. terdata silahkan datangi ke sekretariatnya Iya. Pusdatin Puandri yang ada di Jalan Sungai Beringin, tepatnya di Gedung Wanita. Gedung Wanita. Oke. Ini kalau misalkan pengurusnya ini ada unsur-unsurnya apa-apa aja ini, Bu? Oh iya, kebetulan kalau untuk pengurus karena kita sudah ada ininya ya draftnya dari provinsi, Jadi kita ngikut ya, Bu, ya? ngikut aja. Jadi kita ada ketua umum, ketua harian, sekretaris dan wakil sekretaris, bendahara. Nah, bidang-bidangnya ini menyesuaikan. Ada bidang sosial ekonomi, politik dan hukum, kemudian sejarah dan budaya, dan organisasi dan kemasyarakatan, serta bidang data publikasi yang untuk mempublikasikan apa-apa yang kita miliki. Kemudian kalau bidang politik hukum tadi, disinilah yang mengumpulkan data-data tentang tokoh politik. Oh, per bidang gitu ya. Iya, iya. Ke bidang sejarah inilah yang mencarikan mungkin tokoh-tokoh sejarah, tokoh budaya yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, jadi kemudian juga kita sudah pernah memberikan penghargaan kepada tokoh perempuan inspiratif Oh, di Hari Ibu waktu itu. iya, iya, iya. Siapa itu yang menerima penghargaan? Kemarin itu Ibu Dr. Rehana Ara Oh, sebagai iya. tokoh dokter tenaga medis pertama, Di Kabupaten. perempuan pertama di Wow, Kabupaten. luar biasa. Jadi mungkin ini memang jadi pelajaran dan apa ya, memang menurut saya organisasi yang penting karena memang kita tidak mengenal sendiri siapa, terutama memang tokoh-tokoh perempuan. Karena kan yang kita tahu kalau di nasional ya seperti Ibu mantan Presiden Ibu Megawati, itu Iya. kan presiden perempuan pertama Iya, benar. begitu. Hanya hal-hal yang sifatnya mendasar gitu ya. Semoga nanti dengan adanya ini mungkin bisa ditambahkan atau dimasukkan ke pelajaran. Jadi masyarakat Inhil atau anak-anak sekolah di Kabupaten Indragiri Hilir lebih kenal siapa Iya. tokoh-tokoh perempuan yang ada di Inhil. Kita kembali ke Ibu Sekretaris. Ya Allah, ada Kak Hasti. Ini membawa buku saya lihat ya. Iya, ini Tolong mikrofonnya supaya suara jernih Anda itu terdengar iya. ya. Terima Biasanya kasih. mikrofon nyanyi ya. Nah, kali ini podcast. Oh iya. Artis kita ini teman-teman Jadi ini semua. buku-buku yang saya bawa kebetulan buku-buku yang sudah dibuat ya atau dirilis oleh Pusdatin Puandri Provinsi Riau. Oke. Ada beberapa nih dari tahun 2008, 2012, 2013 sampai yang terbaru nih kita belum dapat nih dari provinsi. Tapi ada. Tapi ada mereka meluncurkan 3 buah buku tadi yang seperti Ibu Ketua sampaikan, ada tokoh pembatik ya, tokoh dia yang pertama. Dan waktu itu kebetulan saya juga hadir di Pekanbaru pas di provinsi di peluncuran buku yang mereka buat gitu. Itu bukunya apa-apa saja kalau kita Oh ini boleh? ada nih ya. Heeh. Ketika negara memberi amanah, artinya amanah itu diberikan ke setiap perempuan yang ada. Menteri-menteri nih ya, Nah, ini juga ada Direktori Perempuan Riau, ada Laman Bermarwah, dan ada Mutiara yang terjaring. Oh. Nah, jadi kalau memang mau tahu Mutiara yang berjaring ya berarti harus baca ya. Oke, ini covernya aja dah perempuan banget Iya, ya. pink gitu. Nanti mudah-mudahan buku-buku 3 yang sudah diluncurkan provinsi kita dapat dikasih juga ya dari mereka. Ini bisa didapat di perpustakaan daerah kita. Ini kebetulan ini dari provinsi ini diserahkan ke kita Pusdatin Puandri, jadi sementara kita Di simpan GOW. di Oh, ya di di sekretariat. sekretariat. dan nanti ini bisa kita jadikan e-book, bisa Oh iya betul, biar bisa masyarakat lihat semuanya gitu ya. Oke, jadi dengan banyaknya buku-buku ini memberikan kita edukasi juga bahwa perempuan itu perannya di Provinsi Riau terutama. Ini baru satu provinsi ya. Udah cukup luar biasa sekali untuk nasional, untuk ya mendunia lah.
Iya. Perempuan di keluarga aja perannya luar biasa. Nah, sedikit juga informasi nih, eh, Pusdatin Puanri Provinsi Riau sudah diklaim sebagai Pusdatin Puanri Pusat. Artinya pusatnya Oh, Pusdatin iya, iya. Puanri itu ada Ada di di Provinsi Riau. ya, Provinsi Riau. Iya. Kita cabang ya. Iya. Iya. Berarti di luar Riau nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Karena emang Cuma ada di Riau. di Riau. Dan pusatnya di Pekanbaru. Kalau di Pekanbaru di mana tuh apanya? Sekretariatnya. Kebetulan Ibu Ketua. Ya, kalau di Pekanbaru kebetulan sekretariatnya itu berada di Komplek Gedung Wanita Jalan Diponegoro. Oh, Gedung Wanita juga. Iya, Gedung Iya. Wanita. Oke. Jadi sungguh luar biasa dan banyak sekali peran wanita dalam menjalani kehidupan ini, termasuklah di Pusdatin Puanri Pusdatin ini. Puanri. Nah, untuk di Kabupaten Indragiri Hilir sendiri, ini kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apa-apa saja, Ibu? Ya, selain yang saya sampaikan tadi, kita sudah masuk ke GOW, Gabungan Organisasi Organisasi Wanita. Wanita. Jadi sehingga kita mengikuti semua program GOW sebagai salah satu pengurus di GOW. Tadi kalau di bulan suci Ramadan ini tadi kan berbagi takjil, ikut pesantren kilat dan apapun itu bentuknya kita ikuti. Jadi yang sudah kita laksanakan juga itu tadi pemberian penghargaan kepada tokoh perempuan inspiratif. Itu memang Pusdatin Puanri yang untuk di Hari Ibu. Oke. Jadi itulah harapan kami mungkin nanti ke depannya setelah masyarakat mengenal apa itu Pusdatin Puanri cabang Kabupaten Indragiri Hilir, itu bisa memberikan masukan, ide, Iya. data-data apalagi yang kami perlu tampilkan untuk mengangkat perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Selain mungkin yang sudah kami programkan, tadi kan kami memprogramkan itu selain istri kepala daerah, wakil rakyat tadi ya kan, politik, kemudian juga tokoh budaya dan sejarah, perempuan yang ada di Inhil, kemudian juga yang lagi disusun cari datanya adalah istri dari pejuang kita. Veteran. Karena kan kita tahu di balik suksesnya suami itu ada istri yang mendukung di Iya. belakangnya. Jadi makanya kami pengen mengangkat istri-istri pejuang ini, bagaimana mungkin pengalaman mereka selama mendampingi suami sebagai seorang tokoh pejuang. Nah, itu yang lagi kami kumpulkan datanya. Kemudian juga kami akan talkshow nih yang belum terlaksana, talkshow dengan tokoh dia yang pertama itu dengan Ibu Wakil Bupati. Oh, iya, Mungkin kita bisa mendapat cerita-cerita atau kisah inspiratif beliau, sehingga beliau bisa menjadi seorang wakil bupati pertama di Kabupaten Indragiri Hilir. Oke. Gitu. Mungkin Mudah-mudahan nanti akan kita hadirkan juga ya di ya, podcast kita. kita hadirkan beliau di podcast kita, bagaimana trik-triknya atau bagaimana kiat-kiatnya sehingga bisa beliau itu bertahan kan di 5 periode ya sebagai tokoh politik dan akhirnya mencapai titik puncaknya sebagai wakil bupati Kabupaten Indragiri Hilir, wakil bupati perempuan pertama di Oke. Kabupaten Mungkin Indragiri Hilir. di provinsi Inhil yang pertama ya, perempuan. Tapi ada Masih juga- ada, sudah ada bupati waktu itu Rengat Inhu, Bu Rezita. Oh iya, Ibu Rezita, betul. Sama betul, Bu betul. Kasmarni. Sudah ada Oke, dua sudah tokoh. ada. Dua Tapi kalau di tokoh. Inhil Ibu Ibu Yuliantini ya, yang ya, wakil bupati wakil pertama. pertama ya. Oke. Nah, untuk dalam menghadapi suatu organisasi pasti pernah mengalami tantangan dan ujiannya lah dalam menjalankan organisasi. Ini untuk tantangannya dan ujiannya sendiri apa, Bu? Tapi kita jawab setelah yang berikut ini. Oke. Tetap di podcast 1000 Parit. Podcast 1000 Parit. Oke pemirsa, masih bersama Pusdatin Puanri di podcast 1000 Parit. Dan kita tadi bertanya terkait tantangan apa yang dihadapi Pusdatin Puanri dalam menjalankan organisasi sejauh ini. Oke. Gitu. Seperti yang kita ketahui di awal tadi, saya sudah menjelaskan bahwa Pusdatin Puanri ini kan menghimpun data dan informasi nih. Namanya menghimpun data dan informasi mengenai perempuan, tentu balik lagi ke sejarah, Iya. ya kan? Jadi mungkin yang lama-lama tuh banyak yang lupa terkubur ya, Bu, ya? terkubur. Kayak tadilah kami mencari data istri dari pejuang kita itu tuh sulit sekali. Nah, mungkin ada ahli warisnya tapi juga kadang sudah meninggal karena sudah pindah. Itu mungkin memang tantangan bagi kita. Makanya juga di sini kita juga
menghimpun ke kecamatan-kecamatan. Oke. Jadi ada sudah bidangnya nanti nih, bidang organisasi dan kemasyarakatan ini akan menghimpun data di kecamatan. Jadi mungkin seperti yang sudah kita sampaikan tadi, topik kita kan tadi ada dia yang pertama. Iya. Kemudian selain dia yang pertama, tokoh politik perempuan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Kalau istri kepala daerah itu kan sudah ada datanya tuh kan di kabupaten. Itu yang tantangan, itu yang data yang sejarah-sejarah atau budaya-budaya itu memang kita pelan-pelan lah mengumpulkan datanya. Apalagi dengan kondisi sekarang kita tidak lagi bisa mencetak buku, jadi kita menjadikannya berbentuk e-book. Jadi tentu harus benar-benar kita ininya ya menyusunnya. Selain itu juga mungkin salah satunya program kerja kami itu ke sini nih, ke podcast untuk mengenalkan Pusdatin Puandri ke masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir. Itu jadi karena susah kami mencari data, makanya kami pengen masyarakat tahu apa itu Pusdatin Puandri. Dengan kami mengenalkan diri, dengan kami sering hadir di berbagai kegiatan organisasi wanita yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, mungkin lebih mudah kami untuk menyusun program kerja kami ke depannya lagi, mensukseskan program kerja kami ke depannya. Dan juga bagaimana membuat satu data untuk perempuan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Satu data untuk perempuan. Jadi semua data Kabupaten Indragiri Hilir itu ada di kami. Itu impian kami ke depannya. Mungkin ini jangka panjang lah ya. Itu juga dalam bentuk web. Karena website. Karena terus terang dengan buku yang look seperti ini, kondisi kita yang ini, saya tidak bisa memberikan janji. Jadi saya juga sampaikan itu ketika saya konsultasi ke Pusdatin Puandri pusat yang di Provinsi Riau. Saya sudah sampaikan, saya sangat ini sekali ya, excited sekali dengan program kerja di provinsi, karena mereka sudah banyak meluncurkan buku-buku yang tentang perempuan-perempuan. Baik itu karena kita pusat ini ada perempuan-perempuan se-Indonesia datanya. Kalau kita, jadi saya bilang mohon maaf Ibu, dengan kondisi kami seperti ini, kami Pusdatin Puandri bukan tidak mau berbuat, kami tetap berbuat, tetap menyusun program, tapi mungkin kami ke sifatnya digital. Saya bilang tadi ke e-book, tidak bisa yang langsung mencetak buku. Kebetulan kalau di Provinsi Riau ini mereka mungkin mendapat dukungan dana dari APBD. Jadi sehingga bisa lagi meluncurkan tadi buku dia yang pertama ya. Toko batik. Toko batik perempuan. Itu sedang dibuat. Sudah diluncurkan kemarin pas ulang tahun ya. Pas milad itu perempuan penggiat batik Riau. Itu sudah diluncurkan kemarin di ulang tahun Pusdatin Puandri di pusat, yaitu di Provinsi Riau. Dan juga buku profil Gubernur Riau jilid 2. Jadi pada masanya kemarin udah jilid 1, dan juga buku profil dia yang pertama. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau kita sudah ada wacana ke depan untuk dia yang pertama, tapi datanya lagi dikumpulkan. Kemudian juga bisa kita mengadopsi kegiatan dari provinsi ini. Ketika negara memberi amanah, mungkin kita akan membuat buku yang berisi atau e-book berisi tentang ketika daerah memberikan amanah. Ya kan, karena kita banyak juga kepala dinas, pol OPD yang perempuan, kepala camat perempuan, apapun itu bentuknya. Kemudian juga kita tahu Kabupaten Indragiri Hilir ini masih banyak yang berprestasi. Betul. Yang banyak yang kita tidak tahu. Jadi mungkin kami akan meluncurkan juga, memprogramkan sebuah e-book lagi dengan tagline-nya dia yang berprestasi. Luar biasa. Jadi selain dia yang pertama, ada juga dia yang berprestasi. Karena dia yang berprestasi ini mungkin kan tidak hanya mungkin di bidang pemerintahan, bidang budaya, tapi juga bidang olahraga, seni dan sebagainya. Bisa kita masukkan di data dia yang berprestasi. Dan itu nanti kalau dari buku-buku yang ada ini penulisnya itu siapa itu? Kalau ini kebetulan langsung Pusdatin Puandri bekerja sama dengan percetakan.
Oke. Ada tim penyusun datanya. Tim penyusunnya Karena kita ada. adalah pusat data dan informasi, kita susun sendiri. Soalnya kan menarik banget ya Iya. isinya. Punya. Bukan hanya biodata gitu, tapi Biodata. cerita. Iya, gitu. jadi juga di provinsi itu sebelum mereka meluncurkan buku ini biasanya mereka ada kegiatan bedah buku. Oh, Jadi dibedah dulu dengan narasumber, dengan apa pakar mungkin kan yang bisa praktisi-praktisi dibedah dulu. wow, Heeh. luar biasa. Kita Jadi, mungkin bisa juga ATM kegiatan tersebut, tapi yang kita bedah e-booknya. ya, Balik lebih lagi. ke digital ya Bu ya. Iya, Oke, agak nggak keren masalah dikit sih. lah, agak Yang keren jelas dikit. ketulisan. gitu. Iya, Oke, benar. ya. Mungkin kita nanti bisa juga, karena mungkin kan kalau kita bedah tuh ketahuan mungkin ada yang kesalahan atau ada yang miss informasinya atau sebagainya. Oke. Bisa di Jadi sebenarnya perempuan makin kesini tuh makin banyak hal-hal yang bisa dikerjakan ya Bu ya. Benar. Termasuk ya seperti ini tadi. Karena peran perempuan juga di Indonesia atau apalagi di Kabupaten Indragiri Hilir sungguh luar biasa. Jadi nggak ada lagi tuh alasan perempuan untuk tidak mau berkarir ataupun bekerja dengan passionnya lah ya, begitu mengembangkan Bu. potensi Mengembangkan potensi yang yang dimiliki. dimiliki. Betul. Oke, nah untuk di Inhil sendiri di masa kepemimpinan Pusdatin Puan Ri Kabupaten Inhil yang kemarin dilantik pada tanggal 27 Oktober 2025, ini sejauh ini perempuan-perempuan apa saja yang udah ada di data atau dilihat atau yang berprestasi mungkin? Kalau tadi kan ya boleh Ibu. Ya. Untuk di Kabupaten Indragiri Hilir, saya juga melanjutkan nih yang dari kepemimpinan sebelumnya itu adalah istri-istri kepala daerah, itu yang kita lengkapi. Yang baru, yang kita baru rilis, yang memang program kita itu yaitu tokoh politik perempuan. Nah Oke. itu, jadi kami juga mohon nih, karena datanya masih banyak yang ini ya, kita sudah bekerja sama dengan Setwada menyurati minta data, tapi masih banyak yang kurang, tidak lengkap registrasi ternyata di sana. Jadi mungkin ada yang keluarganya atau ada anak dari tokoh politik yang ada di anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir bisa memberikan informasi bagaimana identitasnya, apapun itu yang kami perlukan untuk melengkapi buku tokoh perempuan politik yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir. Oke, berarti rencananya akan membuat itu nih, lagi menghimpun data itu Ya, ya Bu ya. sudah dirilis tapi belum lengkap. Oh, Dirilis oke. dalam bentuk apa kemarin ya? Hanya hanya ini ya. Belum dijadikan e-book sih, hanya kita dikumpulkan, sudah ditayangkan sewaktu pelantikan. Oh iya, udah waktu di 27 Oktober itu Iya, ya. sudah ditayangkan. Oke. Sewaktu Nah, untuk pelantikan. teknik pengumpulan datanya, Ibu Sekretaris bagaimana? Apakah Ya. bagaimana begitu? Iya, jadi kita waktu itu kan mengadakan rapat dulu ya, apa-apa saja mungkin yang akan kita kumpulkan. Nah, berikutnya dari setiap bidang, misalkan tadi bidang politik, berarti dia ke tokoh politik Iya. gitu ya, bidang masyarakat, misalkan dia ke tokoh veteran yang sejarah dan lain-lain. Seperti itu kita caranya. Oke, berarti menjemput bola lah ya. Nah, kalau nggak jemput bola nggak dapat dong. Dapat, iya, agak kesal. Padahal ya, kalau masuk buku gitu barangkali keluarganya punya tokoh perempuan yang berjasa atau yang berprestasi, bangga dong. Iya, Orangnya benar. masuk buku Benar. gitu. Ya sama seperti buku-buku inilah. Iya. Jadi mungkin ya kembali lagi kita ingatkan ya, barangkali masyarakat Inhil yang Iya, menonton ada. ini punya. Nah, punya mungkin orang tuanya dulu yang kayaknya belum tuh gitu kan. Nah, bisa disampaikan ke kita, nanti kita himpun datanya. Kalau perlu kita bikin sebuah ya seperti buku-buku ini ya, cerita bagaimana Iya, dia betul. sampai ke titik Betul. prestasi itu gitu. Karena inspiratif itu yang perlu. Karena Iya. kan kita kalau sekedar data aja, oh ini tokoh perempuan prestasi, oh prestasinya ini gitu. Tapi kan kita perlu cerita inspiratifnya. Benar. Bagaimana Nah, sampai ya, dia menjadi sampai ke titik itu gitu. betul. Oke. Kalau dari ibu ketua sendiri, ini kan artinya nanti akan masuk ke buku perempuan pendamping Ya. yang udah itu Istri-istri kepala kepala daerah. Nah, kalau dari Ibu sendiri ini untuk menuju sampai dengan saat ini kita minta sedikit kisahnya lah ya Bu ya. Karena kan di sini kan seperti yang Ibu Sekretaris tadi sampaikan bahwa kita mau mencari bukan hanya datanya Ya, saja tapi ininya kisah ya, inspiratifnya. kisah Nah, itu inspiratif. gimana Bu? Apa yang bisa
kita ambil gitu, barangkali bisa untuk jadi pelajaran atau kita ambil Iya, hikmahnya gitu. Jadi kebetulan yang diisi kepala daerah itu kemarin PJ dimasukin juga ya? Tidak kayaknya. Tidak ya, oh iya, kebetulan definitif ya. Definitif aja. Seperti yang diketahui kan saya dari PJ dulu ya, Bapak PJ. Jadi di awal, terus terang di awal menikah tidak pernah membayangkan Bapak bisa seperti ini ya kan. Sampai anak saya yang perempuan bilang, Bunda ramal ya ayah jadi bupati. Saya tidak membayangkan, apalagi saya dulu hanyalah seorang bidan desa, sama dengan kakak Pak Ijul ya, tugas di desa sebagai bidan desa PTT di desa Tekula Hilir. Kemudian disitulah saya juga bertemu dengan Bapak, menikah. Pada dulu prinsipnya terus terang waktu itu sebagai seorang bidan desa, kembang desa lah ya. Nah, maklumlah di desa tuh zaman dulu kami bidan tuh idola. Betul, betul. Banyak yang ngantri. Jadi karena idola tentu harus hati-hati memilih jodoh. Betul. Jadi dipesankan sama orang tua saya, kalau kalau usahakan jangan sampai nikah sama orang desa, karena kalau sudah nikah di desa tuh nggak akan keluar lagi dari situ, kata mama saya ya. Paling tidak orang Tembilahan lah bisa keluar kata. Mungkin itu yang lucunya ya. Jadi saya mengingatkan terus pesan orang tua saya, ya juga kata saya kan, karena kalau kita sudah tugas di daerah, dapat suami orang daerah, biasanya kan susah lagi kita mau keluarkan. Sudah beranak pinak di sana, usaha sana, tentu nggak keluar lagi. Makanya waktu itu cuman targetnya pengen punya suami orang Tembilahan aja. Tapi dapat kan akhirnya Bu ya. Ketemunya di mana tuh Bu? Ketemunya di Tekulai. Oke. Aduh, ketemu di Tekulai. Jadi waktu itu ada kegiatan KB Kes, kan ada pelayanan KB gratis kan. Bapak kebetulan waktu itu tugasnya di kantor pembantu bupati. Nah, jadi tidak menyangka kan Bapak dari seorang ASN staf di kantor pembantu bupati. Dulu ada 2 cabang di Inhil nih, kantor pembantu bupatinya, satu di Tanah Merah, satu lagi di Simpang Gaung. Oke. 2, mungkin itu perpanjangan tangan bupati mungkin ya. Jadi Bapak bertugas di sana sebagai staf di pembantu bupati. Waktu nikah tuh dia bendahara waktu itu. Jadi turun ikut dengan orang kecamatan, turun ke desa-desa. Disitulah kenalnya. Kemudian namanya jodoh, 3 bulan kenal, 3 bulan langsung dilamar, 3 bulan langsung menikah. Sebut. Ibu gercep banget ya. Iya, itulah namanya jodoh. Saya Iya, cuman iya. ngolok-ngolok aja, kalau mau lamar sekali dilamar. Laki-laki Pak Herman ditantang. Itulah. Nah, itu kan kalau yang melamar pertama nggak boleh ditolak kata orang. Jadi Bapak dia yang pertama. Oh, inilah dia yang pertama. Nanti buat bukunya juga Bu. Iya. Dia yang pertama, masukkan aja Pak Herman ya. Iya, itulah. Jadi dengan pengalaman mungkin ya, memang tidak menyangka bisa di titik ini. Dengan pengalaman suami tadi hanya seorang ASN biasa, kemudian berkarir pun sempat mandek-mandek karirnya ya. Kemudian kami hijrah. Waktu hijrah itu sebenarnya tidak ada tujuan untuk mencari jabatan yang tinggi, tidak. Hanya karena waktu itu Bapak tidak bisa naik pangkat waktu itu. Karena untuk naik pangkatnya di sini susah waktu itu. Dia mau naik dari 3D ke 4A itu tidak bisa, sudah berapa tahun waktu itu ya? 8 tahun atau apa gitu. Jadi sehingga memutuskan hijrah ke kabupaten yang baru. Di kabupaten yang baru juga tidak ada target mau jadi apa gitu ya, tidak ada target. Cuman bisa naik pangkat sudah lah gitu kan, naik 4A. Alhamdulillah di sana beliau naik 4A. Namanya tugas di kampung orang. Nah, itu ya karena kita di kampung orang, tentu kita pengen menunjukkan prestasi kerja kita, bukan hanya menumpang istilahnya gitu ya di kampung orang mencari rezeki, tapi pengen memberikan kinerja yang baik. Alhamdulillah Bapak dipercaya setelah setahun di sana, 2 tahun 2009 2011 itu dipercaya menjadi kepala dinas. Jadi Bapak kepala dinasnya dari 2011 sampai dengan 2024. Nah, jadi dengan berbagai macam pengalaman, berbagai OPD, sampai sempat prestasi karir tertinggi itu sudah menjadi kepala OPD di Provinsi Riau. Nah, di Provinsi Riau tidak menyangka juga menjadi PJ waktu itu.
Waktu itu dia minta izin sama saya mau mendaftar sebagai penjabat bupati masa transisi di sini kan sudah habis Bapak Bupati, dia pengen mendaftar. Jadi kata saya, itu kerjanya gimana? Kata saya bilang kayak gitu, apa kerja saya masih kurang ngerti kan. Jadi katanya menjadi pejabat bupati sampai pemilihan bupati definitif. Oke. Nah, jadi kita sebagai istri mendukung dan mendoakan semoga tercapai apa yang diinginkannya. Padahal kita tahu kami memang kita juga tidak ada punya keluarga yang pejabat tinggi gitu ya, tidak ada koneksi relasi ya gitu ya, cuman ordal tidak ada ya. Tapi Bapak ini orangnya banyak teman. Nah, mungkin dari suka berteman banyak teman karena beliau sudah berapa tahun menjadi kepala OPD. Kalau di pusat itu mungkin sudah banyak teman, ke kementerian kemana-mana sudah ini. Jadi itulah alhamdulillah menjadi PJ. Sewaktu menjadi PJ lagi, itulah pokoknya kaget-kaget lah saya itu kan jadi PJ gitu kan, terus mengikuti ritme menjadi ketua tim penggerak PKK. Beliau langsung lagi memutuskan pengen maju. Jadi sempat juga menjadi pergolakan lah ya di rumah tangga karena memang Bapak belum pensiun, masih 1 tahun lagi. Terus kami punya anak yang masih kuliah. Nah, gitu. Kalau perempuan ini mikirnya pasti jauh ke depan. nanti macam mana anak kuliah gitu kan. Karena anak saya lagi membutuhkan biaya yang tinggi, lagi di kedokteran ya kan, di semester akhir waktu itu. Jadi saya bilang kan kalau maju ini dilepaskan itu ada 3, mundur sebagai PJ, mundur sebagai kepala dinas, dia Bapak menjabat 2, kepala OPD di provinsi, mundur sebagai ASN. Jadi 3 yang kita korbankan. Jadi saya bilang perlu sholat istiqoroh, terus luruskan niat kita mau apa. Kita pengen membangun kampung. Seperti yang kita ketahui mungkin masih ini ya kuat ikatan dengan Kabupaten Indragiri Hilir. Sebenarnya kami setiap tahun pulang, kalau Lebaran tuh pasti Lebaran di sini karena namanya Lebaran tuh tentu enak pulang kampung ya daripada di kampung orang. Jadi itu beliau kalau pulang kampung biasa tuh kurang lah mungkin karena cuman sebentar datang 3 hari pulang. Tapi setelah menjadi penjabat bupati itu melihat langsung masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat. Nah, itu jadi keluarga sendiri jatuhnya ya, jadi tahu ini gitu, ini kampung rasanya sendiri. kampung sendiri, rasa terpanggil beliau kan untuk bagaimana supaya kampungnya ini lebih baik lagi ke depan. Mungkin itulah niat beliau pengen menjadi kepala daerah. Tapi dengan kondisi kita sekarang memang banyak tantangan. Memang semua yang kita rencanakan di awal kadang-kadang tidak semudah itu mewujudkan karena dengan letak geografis kita 20 kecamatan, 60 perairan. Makanya yang dijual Bapak waktu kampanye itu adalah pemekaran. Nah, itu yang ditonjolkan. Kalau yang janji-janji mau buat ini itu tidak. Kalau visi misi itu memang harus dibuat ya persyaratan. Sebenarnya yang diapakan beliau itu pemekaran. Karena untuk pemerataan pembangunan. Tahu sendiri daerah utara kan kayak mana. Selatan gimana, itulah. utara gimana. Jadi itulah mudah-mudahan mohon doanya semua masyarakat Kabupaten Indragiri Hilir agar Bapak dan jajarannya diberikan kesehatan, kemudahan dan kelancaran dalam membangun Kabupaten Indragiri Hilir. Mudah-mudahan semua program yang kita rencanakan dapat terlaksana. Jadi saya sebagai istri ini mensupport aja lah. Jadi doa saya tuh kalau setiap sholat mudahkanlah urusan suami, berilah jalan keluar atas masalah yang dihadapinya, dan mudah-mudahan saya bisa mendampinginya dengan baik. Amin, Itu aja. amin ya robbal alamin. Karena kan iya betul. Kita harus aminkan karena pemimpin kita. Gitu. Itulah yang saya doakan terus setiap sholat untuk Bapak. Jadi peran perempuan itu sungguh sangat luar biasa. Begitu yang disampaikan juga dalam Al-Quran, ada suratnya Quran surah An-Nisa juga disebutkan bahwa ibu itu 3 kali ya Bu ya, terus ya begitu Islam juga memuliakan perempuan gitu. Wah luar biasa, itulah tadi perjalanan Ketua Pusdatin Puandri Kabupaten Inhil, perjalanan sekilas. Sedikit ya, baru sedikit itu, belum lagi nanti kita bakal buka secara lebar nanti mungkin di forum mana, mungkin 1 jam bersama Ibu Santi. Boleh. Kayaknya nggak cukup deh 1 jam ya. Asiknya dah. Oke, ini udah berapa menit Habis teman-teman? dah waktunya. 40 menit, luar biasa sekali. Terasa terus Gak kerasa banget. Oke, kita minta sedikit closing statementnya mungkin dari Ibu Sekretaris dulu yang
tadi semangat banget katanya mau pemekaran karena mungkin udah lama ya tinggal di utara ya. Udah pindah dia. Bu Isa langsung statementnya mengenai Pusdatin Pu Andri ini. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tadi kecamatan ya, Ibu Ketua bilang sebenarnya di kecamatan itu banyak sekali mungkin perempuan-perempuan yang berjuang sendiri, yang maksudnya itu dia yang nggak inspirasinya dari dari mungkin dari jabatan dan lain-lain, tapi dari cara dia menghidupi keluarga, dari cara dia berjuang untuk sampai misalnya anaknya harus berhasil sementara dia hidupnya sendiri tanpa suami, mungkin begitu. Karena itu pengalaman, karena saya pernah juga di utara. Mantan utara gitu. Jadi memang kalau yang seperti Bu Ketua bilang, kalau perempuan itu memang itulah tugasnya ya, mendukung segala sesuatu karir suami, dan itu sedikit mungkin juga saya pernah lakukan. Dan itu sekali. Kalau ceritanya nanti panjang teman-teman, nggak cukup 2 jam ya. Gitu ya. Oke, jadi perempuan itu memang perannya sangat penting ya Bu Sak ya. Oke, Ibu Ketua silakan closing statementnya. Kami dari Pusdatin Pu Andri Kabupaten Indragiri Hilir mengharapkan kepada semua perempuan-perempuan yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir, mungkin setelah kami mengenalkan ini, untuk memberikan sedikit informasi ataupun itu bentuknya, agar perempuan-perempuan yang berprestasi, yang inspiratif dapat kita kumpulkan datanya sehingga bisa menjadi warisan untuk generasi kita yang akan datang. Oke deh kalau begitu. Luar biasa sekali. Berikan tepuk tangan dulu dong untuk Pusdatin Pu Andri Kabupaten Indragiri Hilir. Nah, terima kasih Ibu Ketua dan Ibu Sekretaris atas kehadirannya di podcast Seribu Parit, memperkenalkan terkait Pusat Data Informasi Perempuan Riau Pusdatin Pu Andri, terutama di Kabupaten Indragiri Hilir. Jadi barangkali teman-teman yang menonton ini mempunyai keluarga atau kenalan yang merupakan tokoh atau terutama veteran, karena saat ini yang lagi dicari itu tokoh veteran ini tokoh pahlawan ya, pahlawan mungkin istri pahlawan pejuang yang yang udah pernah berjuang di kemerdekaan kemarin atau apapun itu, silahkan kirimkan datanya nanti ke sekretariatnya di Jalan Sungai Beringin, Gedung Wanita. Jadi nanti akan dibuatkan e-booknya. Ya ini kan untuk generasi kita juga ke depannya Bu ya. Oke deh kalau begitu, sekali lagi terima kasih. Semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di podcast Seribu Parit dengan Pusdatin Pu Andri Kabupaten Inhil dengan tema-tema lainnya. Akhir kata, saya Zulkifli pamit undur diri. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan penyampaiannya tidak pada tempatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Podcast Seribu Parit.